Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang saya hormati, pada video kali ini saya akan berbagi informasi tentang materi jurnal penyesuaian, materi pada siklus akuntansi di mata kuliah pengantar akuntansi. Semoga video ini bermanfaat dan semoga saudara semua para pemirsa sukses selalu. Amin ya robbal alamin. Baik, saudara pemirsa, bahwa tahapan jurnal penyesuaian ini seringkali dikatakan sebagai tahapan yang paling rumit di antara satu siklus akuntansi. Tapi semoga dengan video ini semua menjadi mudah ya pemahamannya. Apa itu jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang digunakan untuk menyesuaikan saldo-saldo yang ada di neraca saldo yang belum sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Jadi tahapan sebelum jurnal penyesuaian ini adalah peringkasan transaksi dalam bentuk neraca saldo. Ketika neraca saldo ini siap untuk disusun laporan keuangan, akuntansi memberi kesempatan untuk memeriksa kembali apakah saldo-saldo yang tampil di neraca saldo sudah benar atau belum. Nah, secara prinsip, apa yang tertulis pada neraca saldo harus sama dengan kondisi realnya. Apabila tidak sama dengan kondisi realnya, maka ada kesempatan untuk melakukan penyesuaian dengan jurnal penyesuaian. Para pemirsa, cara penyusunan jurnal penyesuaian untuk bentuk formatnya, format jurnal penyesuaian seperti format jurnal umum yang pernah kita pelajari. Jadi ada kolom tanggal, nama akun atau rekening, ref, debit, kredit. Ya. Boleh disisipkan juga kolom nomor bukti di antara kolom tanggal dan kolom nama akun, sehingga bentuknya seperti ini. Kalau tidak disisipi kolom nomor bukti, seperti ini, bentuk standarnya. Nah, baik, apa saja yang disesuaikan? Ya, sebetulnya kalau saya mengatakan ada sekian item yang perlu disesuaikan, itu sebetulnya hanya pendekatan teori saja ya. Praktiknya adalah setiap ada saldo yang tidak sesuai butuh penyesuaian. Nah, ini hanya secara teori saja. Ada beberapa yang biasanya secara teoritik perlu penyesuaian. Yang pertama adalah penyesuaian saldo kas di bank. Kita punya catatan saldo kas di bank, bank juga punya catatan tentang rekening kita. Nah, pada saat tanggal 31 Desember kita cocokkan ternyata berbeda. Nah, ini harus kita cari mana yang betul ya. Lalu yang kedua penyesuaian piutang, yang ketiga penyesuaian pemakaian perlengkapan, yang keempat penyesuaian penyusutan aset tetap, aktiva tetap selain tanah karena tanah tidak disusutkan. Lalu yang kelima penyesuaian pendapatan yang belum diterima. Lalu yang keenam, penyesuaian beban yang belum dibayar atau biaya yang belum dibayar. Yang ketujuh, penyesuaian beban dibayar di muka. Dan yang kedelapan adalah penyesuaian pendapatan diterima di muka. Pada video kali ini, untuk menjaga durasi dan fokus kita, yang kita bahas adalah yang nomor 1 sampai nomor 4. Untuk penyesuaian nomor 5, 6, 7, 8 bisa disimak video saya yang lain yang linknya ada di deskripsi. Ya. Mari 1 sampai 4 kita bahas di video ini satu persatu. Yang pertama adalah penyesuaian saldo kas di bank. Tadi saya sudah mengatakan ya, ada kemungkinan perbedaan itu. Perbedaan pencatatan saldo ini antara pihak bank dengan pihak perusahaan, kita itu artinya pihak perusahaan, ini menyebabkan saldo kas di bank menurut catatan perusahaan berbeda dengan menurut catatan bank. Beberapa penyebab perbedaan adalah satu, perusahaan atau kita sudah mencatat penerimaan, tapi bank belum. Yang kedua, perusahaan atau kita sudah mencatat pengeluaran, tapi bank belum mencatat. Yang ketiga, bank sudah mencatat penerimaan, perusahaan belum mencatat. Lalu yang terakhir, yang keempat, bank sudah mencatat pengeluaran, tapi kita belum mencatat. Materi detail ini akan dilanjutkan lagi lebih detail di Intermediate Accounting, akuntansi keuangan menengah di semester berikutnya. Ya, tetapi ini kita hanya yang simple, yang dasar. Kenapa saldo kas di bank ini berbeda? Nah, saudara, yang nomor 1 dan 2 yang perusahaan sudah mencatat ini berarti kesalahannya terletak di bank, maka bukan tugas kita. Tugas kita adalah yang bank sudah mencatat,
penerimaan tapi kita belum, bank sudah mencatat pengeluaran tapi kita belum. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi kita punya neraca saldo, nama perusahaannya apa, neraca saldo per 31 Desember. Ini misalnya ya, jadi Pak itu kok debit kreditnya tidak sama. Ini misalnya, jadi ini masih ada dan seterusnya. Ini saya potong ini ya. Ini ada akun namanya dengan kode 1011 kas di bank 110 juta. Nah, catatan kita itu mengatakan saldo kas di banknya 110 juta. Tapi informasi yang diperoleh dari rekening koran bank menyebutkan bahwa saldo kas di bank sebesar 122 juta. Ada selisih ya, 122 ini 110. Berarti ada selisih 12 juta. Setelah dicari informasinya, ada tambahan informasi. Perbedaan disebabkan karena satu, perusahaan mengkredit rekening, sorry, ini bank maksudnya. Maaf ya sekali lagi, tidak saya edit videonya ya. Ini bank telah mengkredit rekening perusahaan, rekening kita, ya, sebesar 2.050.000 sebagai jasa giro. Jadi ini artinya apa? Bank sudah mencatat penerimaan untuk saldo kita maksudnya ya. Saldo kita sudah ditambah, ya. Di kredit itu artinya ditambah ya. Ini karena logikanya kita pakai buku bank ya. Jangan pakai logika kas kita. Kita logikanya pakai buku bank. Silakan dicek pemirsa buku tabungannya di bank. Kalau pemirsa nyetor uang, malah dikredit. Kalau pemirsa ambil, malah didebit. Kenapa demikian? Karena sudut pandangnya adalah bank. Jadi kalau pemirsa menyetor uang ke bank, bagi bank itu namanya utang. Maka utang bertambah kredit. Begitu logikanya ya. Jadi kalau ini, sekali lagi ya ini, yang betul adalah bank mengkredit rekening perusahaan sebesar 2.050.000 sebagai jasa giro. Jasa giro itu adalah bunga ya. Karena kita nyimpan uang di bank, kita diberi bunga. Bank sudah menambahkan di saldo kita, tapi kita belum. Yang kedua, terdapat salah satu debitur yang melunasi hutangnya langsung melalui bank. Jadi ada debitur kita ini melunasi, tapi langsung melalui bank. Akibatnya kita belum tahu, belum mencatat. Kita tahunya juga setelah menerima informasi dari bank. Lalu yang ketiga, sekali lagi ini salah ketik ya, bukan perusahaan tetapi bank ya. Bank telah mendebit rekening perusahaan sebesar 50.000 untuk beban administrasi. Mendebit artinya rekening kita dikurangi. Ya, rekening kita dikurangi 50.000 untuk beban administrasi. Baik, bagaimana penyelesaiannya? Satu, bank telah mengkredit rekening kita. Nah, rekening kita dikredit. Itu di buku banknya ya. Di buku kita berarti kas kita bertambah. Kas di banknya bertambah 2.050.000. Pendapatan bunga bertambah, kredit berarti 2.050.000. Lalu yang kedua, terdapat salah satu debitur yang melunasi hutangnya langsung melalui bank. Bagi debitur namanya hutang, bagi kita namanya piutang. Berarti kita menerima uang, kas di bank debit 10 juta, lalu piutang usahanya berkurang. Karena dilunasi berkurang ya, kredit 10 juta. Yang ketiga, bank telah mendebit rekening kita, rekening perusahaan sebesar 50.000 untuk beban administrasi. Berarti beban administrasi bank debit 50.000, kas di bank kredit 50.000. Jadi itu penyesuaian saldo kas di bank. Gampang ya. Jadi ini biasanya yang perlu disesuaikan. Lalu yang kedua adalah penyesuaian saldo piutang usaha. Bunyi jurnalnya seperti ini. Beban kerugian piutang debit, cadangan kerugian piutang kredit. Ya, jadi cadangan kerugian piutang. Nanti di intermediate accounting ini nanti akan didalami. Ada metode langsung, metode tidak langsung, tapi untuk di pengantar akuntansi kita kenalkan satu metode yang lazimnya dipakai, yaitu metode tidak langsung atau metode cadangan. Ya, jurnalnya beban kerugian piutang debit, cadangan kerugian piutang kredit. Angkanya sebesar beban kerugian yang ditetapkan ya, sebesar beban kerugian yang ditetapkan. Nah, ada di buku lain mungkin atau dosen lain menyebut istilah beban kerugian piutang dengan sebutan beban piutang ragu-ragu, artinya sama. Nah, cadangan kerugian piutang dengan cadangan piutang ragu-ragu sama, atau cadangan penghapusan piutang juga sama. Ya, baik. Contohnya seperti ini. Kita lihat. Coba dicari akun piutang, sudah ketemu ya. Ini angkanya 5 juta.
Lalu perusahaan menetapkan cadangan kerugian piutang sebesar 10 juta dari saldo piutang. Berarti cadangannya 10% dari 5.500.000. Karena perusahaan belum pernah membentuk cadangan, ini perusahaan baru asumsinya, maka angka yang dicatat adalah angka 500.000. Jurnalnya menjadi seperti ini. Beban kerugian piutang debit 500.000, cadangan kerugian piutang kredit 500.000. Nah, ketika perusahaan sudah punya cadangan kerugian piutang 500.000, punya saldo begini, lalu tahun depan perusahaan bilang, perusahaan menetapkan cadangan kerugian piutangnya adalah 15%. 15% berarti kalau saldo piutangnya masih sama seperti ini, 15% berarti 750 ya. 750 kalau sudah punya cadangan 500, berarti tinggal nambah 250, maka jurnalnya berbunyi seperti ini, tapi angkanya bukan 750, tapi 250, karena sudah pernah punya cadangan 500. Begitu. Selesai yang ketiga. Penyesuaian saldo perlengkapan ya. Jadi pada saat perusahaan membeli perlengkapan, maka dicatat perlengkapan debit, kasnya kredit atau utang usaha kredit. Ketika perlengkapan ini dipakai sedikit, perusahaan tidak mampu mencatatnya. Perlengkapan kantor, kertas dipakai, dibiarkan. Tapi akhir periode dihitung itu. Perlengkapan saldonya masih berapa? Nah, dicocokkan dengan angkanya. Sorry, saya ulang ya. Saldo perlengkapan dicocokkan dengan kondisi real perlengkapan. Nah, itu. Bunyi jurnalnya adalah beban perlengkapan titik-titik debit, perlengkapan titik-titik kredit. Maksudnya titik-titik itu kadang perlengkapan kantor, kadang perlengkapan salon, kadang perlengkapan bengkel, yaitu saya tulis titik-titik itu ya. Lalu angkanya sebesar berapa? Angkanya sebesar perlengkapan yang dipakai, bukan perlengkapan yang masih tersisa. Kadang di soal itu diberitahukan langsung. Perlengkapan yang dipakai 500.000, sudah masukkan angkanya 500.000. Tapi kadang di soal itu perlengkapan yang masih tersisa sekian. Maka jangan catat angka sekian itu, tetapi dicari yang terpakai berapa. Saya ulang, angkanya dicatat sebesar perlengkapan yang dipakai, bukan perlengkapan yang masih tersisa. Contoh, saldo perlengkapan bengkel ini, kode 103 5 juta. Lalu ada informasi ini. Berdasarkan perhitungan secara fisik, secara nyata, diketahui perlengkapan bengkel yang masih tersisa sebesar 4 juta. Maka jurnalnya, beban perlengkapan bengkel debit, perlengkapan bengkel kredit, angkanya jangan 4 juta ya. 4 juta ini yang masih tersisa. Dicari yang terpakai. Saldonya 5 juta, tersisa 4 juta, berarti yang terpakai 1 juta. Bunyi jurnalnya seperti ini. Jelas ya? Beban perlengkapan, maaf ini, titik-titiknya harus diisi bengkel ini. Beban perlengkapan bengkel debit 1 juta, perlengkapan bengkel kredit 1 juta. Sekali lagi titik-titiknya ini ditulis bengkel, ya, perlengkapan bengkel. Oke. Yang keempat, yang terakhir di video ini, mohon maaf, penyusutan atau depresiasi aset tetap. Yang keempat ya. Jadi video ini jurnal penyesuaian membahas yang terakhir di video ini ya. Yang nomor 5, 6, 7, 8 lihat di video saya berikutnya. Linknya ada di deskripsi ya. Bunyi jurnalnya beban penyusutan titik-titik, aset tetapnya apa ini ya. Bangunan misalnya, mobil misalnya, peralatan kantor misalnya. Akumulasi penyusutan titik-titik kredit, akumulasi penyusutan bangunan, dan seterusnya. Nah, saudara, aset tetap yang disusutkan adalah selain tanah. Jadi tanah itu tidak disusutkan. Untuk pengantar akuntansi atau akuntansi dasar, cukup yang dimaksud aset tetap adalah aset tetap berwujud. Untuk aset tetap tidak berwujud, nanti ada pembahasan namanya amortisasi dan seterusnya. Tapi lupakan saja, nanti daripada bingung. Itu dipelajari di intermediate accounting, akuntansi keuangan menengah. Angkanya sebesar, rupiahnya sebesar penyusutan periode yang bersangkutan, periode ini, tahun ini. Ya. Jadi ini ada aset tetap bernama tanah, bangunan, peralatan, bengkel.
tanah tidak disusutkan, berarti tinggal bangunan dan peralatan bengkel. Ada tambahan informasi, semua aset tetap selain tanah disusutkan sebesar 10% dari harga perolehan. Harga perolehan itu ya harga yang tercantum ini. Ya. Maka jurnalnya beban penyusutan bangunan debit 10 juta, 10% dari bangunannya 100 juta, berarti 10 juta ya. Nanti peralatan bengkelnya 10% dari 90 juta, 9 juta ya. Ini beban penyusutan bangunan debit, akumulasi penyusutan bangunan kredit, angkanya masing-masing 10 juta. Lalu beban penyusutan peralatan bengkel debit 9 juta, akumulasi penyusutan peralatan bengkel ya ini ya, bengkel kredit 9 juta. Saudara-saudara, terkadang hanya untuk kepentingan kuliah teori saja, itu ada kalanya diminta di sini bukan dari harga perolehan, tapi dari nilai buku. Ya, 10% dari nilai buku. Kalau nilai buku itu apa? Nilai buku berarti nilai aset itu, contoh aset bangunan, dikurangi dulu dengan akumulasi penyusutan bangunan. Nah, sisanya itu namanya nilai buku. Jadi kalau minta 10% dari nilai buku, berarti 10% dari angka bangunan dikurangi akumulasi penyusutan bangunan. Atau kalau nilai buku peralatan bengkel, ya berarti nilai peralatan bengkel dikurangi akumulasi penyusutan peralatan bengkel. Itu namanya nilai buku. Baik, demikian untuk penyusutan nomor 1 sampai dengan nomor 4. Semoga bermanfaat. Silahkan simak video berikutnya. Dan jika Anda terbantu dengan video ini, boleh minta tolong untuk subscribe channel saya dan saudara bisa like video ini dan di-share kepada teman-teman agar lebih bermanfaat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.